Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh saya minta tolong untuk maju? Mari saya persilakan juga teman-teman tim untuk boleh duduk. Kita akan mulai bersuara doa kita malam hari ini. Puji nama Tuhan. Malam hari ini karena perkenanan Tuhan, kita semua boleh berkumpul bersama, bersekutu di tempat ini. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita malam hari ini. Sama-sama kita mau katakan, hari ini hari yang terindah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
Kita mau siapkan hati kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami kasih, Allah yang sungguh baik dan murah hati. Hati kami berlimpah dengan syukur Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan, Engkau beri kesempatan buat setiap kami untuk boleh datang bersekutu, untuk boleh datang memuji meninggikan nama-Mu, untuk boleh datang menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami menyadari begitu banyak yang kami lakukan yang kadang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering jatuh di dalam kelemahan kami Tuhan. Bahkan kami sering tidak setia kepada Engkau Tuhan. Sering kami mengabaikan Engkau Tuhan. Kalau kami mau melihat Tuhan, begitu banyak Tuhan yang kami lakukan yang sesungguhnya jauh-jauh dari kehendak-Mu Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, hari terbaik yang sudah Tuhan jadikan buat setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, entah apapun itu masalah kami Tuhan, entah apapun itu kesalahan kami, apapun pergumulan kami Tuhan, bahkan apapun sakit penyakit kami Tuhan, kami tidak mau pedulikan semuanya itu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hari terbaik yang Tuhan janjikan itu Tuhan, boleh terjadi dalam hidup kami. Biarlah malam hari kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau dengan lebih dalam, lebih dahsyat, bahkan lebih intim. Kami boleh mengalami kemenangan yang daripada-Mu. Kami boleh mengalami sukacita. Kami boleh mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh mengalami pemulihan dan pembebasan. Mari Tuhan, lawat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau berkati persekutuan doa kami dari awal hingga akhir. Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh memberi hati kami dengan pujian penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, kami siap datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia punya rancangan, rencana yang luar biasa di luar pikiran kita. Bahkan kita boleh bersyukur kalau malam hari ini kita dalam jalurnya rencana Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Dengan segenap hati kita mau mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah begitu luar biasa. Rancanganmu
boleh dikelilingi dengan orang-orang yang kami kasih. Kami tahu Tuhan, semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berdiri tegak sampai hari ini Tuhan, kami tahu karena kasih setia-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan. Kalau kami masih punya masalah yang belum selesai, belum ada jalan keluar, kami juga bersyukur sebab kami tahu ada Tuhan yang setia yang akan menjawab setiap doa kami. Ada Tuhan yang murah hati yang akan menolong kami dalam setiap permasalahan kami. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan buat kami untuk mengatakan terima kasih kepada Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh diubahkan menjadi pribadi seperti hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami dibebaskan dari masa lalu kami. Terima kasih Tuhan. Terus kita mau katakan karena kasih-Mu ku diberkati. Sama-sama kita mau katakan karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Dengan penuh iman kita mau katakan yes Lord, terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu luar biasa karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku diselamatkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari dengan dahsyat kita mau katakan Tuhan terima kasih. Karena kasih-Mu ku diberkati. Yes Lord. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita terus mau puji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia menara perlindungan kita. Dia Alfa dan Omega. Amin. Amin. Bebaskan rohmu, bebaskan gayamu. Kita mau menyanyi menari buat Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, terus bersyukur kepada Tuhan. Puji Dia, terus tinggikan nama Tuhan. Oh amin Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mau sayap sini untuk boleh bersyukur. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes, Lord. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yo, sisi sini silakan. Terus bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Luar biasa ya. Amin. Amin. Ketika kita dengan segenap hati memuji Tuhan, ketika kita dengan segenap hati meninggikan nama Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tercurah. Amin. Amin. Amin, luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang Bapak Ibu yang mau bersaksi, yang mau menceritakan betapa Tuhan itu sungguh dahsyat. Mari saya persilakan. Mau ditunggu berapa detik? Yeni. Oh silakan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Halo. Perkenalkan saya Yeni. Halo Yeni. Saya sungguh bersyukur saya boleh berada di sini karena saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Beberapa waktu yang lalu, bulan lalu tepatnya anak saya yang besar itu dia mau masuk di Sinlui 1 karena kan SMA-nya dia kepengen mencoba di Sinlui 1. Tapi waktu itu gurunya teman-temannya bilang kayaknya nggak mungkin karena biasanya kalau dari sekolahnya dia itu agak susah masuk ke Sinlui 1. Tapi ya kita bertekad lah kita coba. Berkat dukungan teman-teman juga di sini, akhirnya kita maju, kita doa juga, teman-teman bantu doa juga dari Feni dan teman-teman yang lain bantu doa. Terus akhirnya dari 10 orang yang dari sekolahnya dia Citra Berkat, keterima 3. Dan itu sayangnya bukan anak saya yang masuk dalam tahap pertama, jadi gak diterima, saudara ya Tuhan. Kecewa, ya Tuhan kita ini udah doa loh, rajin loh, sampai doa itu jamnya jarang-jarang kita memang doa di Gua Maria dengan jam yang sama. Jadi saat PD pun ini kita keluar karena kita berdoa bersama di Gua Maria, ternyata belum waktunya. Kecewa, pasti, dia juga kecewa anak saya kan.
Akhirnya setelah mencoba beberapa lama kita berdiam, dibukalah gelombang kedua. Saya nggak berani tanya karena saya cuman dia mau lanjut atau mau coba sekolah lain. Ternyata dia mau lanjut ke gelombang kedua. Ya sudah, saya beri formulir lagi, coba lagi. Ternyata setelah ditunggu-tunggu sambil deg-degan, gagal lagi. Jujur ini ya Tuhan, ini formulir kalau zaman saya dulu mungkin masih murah, kalau sekarang lumayan gitu kan nilainya. Beli lagi, ini diem-diem cuman beli kertas aja udah berapa? Sudah 1 juta kan, aduh gimana ya nak, sudah balik sekolah lama pasti diterima kok langsung gitu. Dia nggak mau, enggak mam, kepengen sekolah Katolik. Aduh, ya Tuhan, akhirnya setelah nunggu beberapa lama, hari Jumat kemarin itu barusan kemarin, dia memutuskan, mam boleh nggak nyoba Santa Maria. Jujur saya gini, waduh Sinlu ini udah nggak diterima, berarti Tuhan belum menghendaki kita agak jauh-jauh kan. Tapi di satu sisi saya juga berpikir, mungkin saat itu saya belum siap dana untuk uang pangkal, jujur aja. Ya Tuhan, kecewa sih, tapi Tuhan kan janji mau menyiapkan kok, pasti ini disiapkan, tapi kok nggak ada uangnya yang utuh seperti yang Sinlui minta gitu kan. Akhirnya kemarin Jumat dia coba lagi, Sabtu langsung ujian, jadi Jumat malam kita masukkan data, dibantu sama grupnya Santa Maria, Sabtu dia tes, dan puji Tuhan hari ini diterima Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi, saya closing di properti dengan nominal sama dengan uang pakalnya dia. Pertolongan Tuhan benar-benar luar biasa. Jadi besok saya ke sana pertemuan dengan sudah Tuhan, terima kasih Tuhan, dipersiapkan semuanya dengan sempurna. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi. Kalau nggak ada, singer saya mau bersaksi. Silakan. Shalom Bapak Ibu, saya Lisa. Saya mau sudah dikenalkan. Saya mau menceritakan satu kejadian. Ini terjadi, mungkin teman-teman yang beberapa teman sudah tahu cerita ini. Jadi kejadian itu baru bulan lalu pada hari Kamis 26 Oktober, di mana saya waktu itu ada tugas pelayanan di sini. Waktu itu sekitar jam 10 malam, ya kurang lebih jam 10 malam. Seperti biasa saya ke rumah seorang teman untuk menunggu saya dijemput. Ketika itu memang di daerah Citraland sini, memang di perempatan itu antara klaster 1 dan klaster lainnya ini berseberangan, dan ini jalan besar yang kembar itu ya. Itu memang agak-agak riskan kalau malam hari, terutama adalah sepeda motor. Dimana waktu saya mau keluar ke situ, saya selalu bilang sama suami saya, hati-hati, saya selalu noleh, dan suami saya juga selalu pelan-pelan dia noleh sebelah kanan untuk nyebrang, baru noleh sebelah kiri karena yang arah sana, ini yang arah sini. Dan kita noleh sini sudah bebas, aman. Lihat ke kiri juga aman, terus kita mulai jalan. Baru sekitar 1-2 meter, tiba-tiba tuh berat gitu. Tapi saya tuh kaget, saya oleng, sempat saya oleng, berat gitu. Tapi yang Tuhan itu luar biasa ya, saya nggak jatuh. Sepeda motor saya nggak jatuh, itu goyang. Tapi yang nabrak saya jatuh, dia agak keseret sedikit. Saya sampai sempat kaget, ini apa ini, saya bilang gitu. Tapi suami saya sempat, karena kita sempat oleng tapi dia stabil lagi, akhirnya dia minggir ke kiri. Ternyata dari sebelah sana, tadi kita nengok ke kiri itu sudah aman. Ya namanya sepeda motor ya, malam hari. Dia menganggap bahwa lalu lintas ini apalagi kalau malam hari terus jalur situ kelihatannya sepi. Mungkin ini cuma asumsi saya. Mungkin dia melanggar. Jadi ada lampu merah tetap jalan karena dianggap sepi. Dan mungkin juga ini hanya pemikiran saya manusia. Dia sempat ngerem tapi nggak nututi, sehingga dia menabrak ban saya dan saya oleng. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan gak biarkan saya jatuh. Malam hari saya berpikir kalau terjadi apa-apa sama saya malam hari jam 10 itu sangat-sangat merepotkan. Besok pagi harus berangkat kerja dan saya harus kembali ke daerah utara. Dan saya harus menempuh perjalanan 30 menit lebih, hampir 40 menit. Kejadian itu sungguh-sungguh saya merasakan saat itu loh, langsung saya merasakan
Tuhan terima kasih. Tuhan itu luar biasa. Bukan karena pulang pelayanan, Tuhan sepertinya enggak. Tapi saya merasakan bahwa kan firman-Nya juga berkata bahwa sehelai rambut pun kalau Tuhan gak izinkan terjatuh, gak akan terjatuh. Saya bersyukur Tuhan tidak izinkan saya terjatuh, maka saya tidak terjatuh. Kalau saya berpikir secara manusia seperti tadi runtutannya, tapi saya percaya di dalam kalau kita hidup di dalam Tuhan, bahwa gak ada yang suatu kebetulan. Tuhan memang izinkan orang itu untuk rem, tapi tetap gak nututi. Itu semua atas izin Tuhan. Dan Tuhan izinkan saya tidak terjatuh. Terima kasih, puji Tuhan. Kita Puji beri Tuhan. sorak-sorai kita beri. Terima kasih, kesaksian yang luar biasa ya. Kebetulan Lisa ini rumahnya jauh, Bapak Ibu di Pasar Atom ya. Sungguh luar biasa penyertaan buat Lisa. Kita boleh mendengar ya bahwa Tuhan tuh boleh bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sekolah anak-anak, di dalam perlindungan perjalanan pulang, pekerjaan kita, apapun, sedetail apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Yang terutama Tuhan. terutama bagiku. Sekali lagi kita mau katakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang kudus dan mulia. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memberanikan diri lebih lagi Tuhan untuk boleh menyembah Allah yang kudus. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami Tuhan, penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Yesus.
Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, Kami tahu dan yakin Tuhan, ku tahu janjimu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. setiap kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janjimu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. curahkanlah Tuhan anugerah-Mu bagi kami Tuhan.
Ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah saudaraku, katakan ku mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, yes, Lord. Ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Gantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkan Tuhan, curahkanlah merendah Tuhan, saat kami mencurahkan seluruh hati kami untuk menyembah Kau Tuhan, maka lawatan-Mu yang begitu sempurna akan menaungi kami, akan melingkupi kami, dan Kau adalah Tuhan yang nyata yang akan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Maka Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk begitu besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau izinkan kami kembali bersekutu malam hari ini, Bapa. Untuk kami belajar sekali lagi merenung, mendengar, memperhatikan, dan terutama Tuhan, kami mau praktekkan setiap apa yang Tuhan maui dalam setiap kehidupan kami. Karena kami hanya ingin menyenangkan nama-Mu. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu dan meninggikan nama-Mu, Tuhan. Dengan kami menyembah Kau sepenuh hati kami. Maka Bapa, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Berkati kami, urapi kami sekali lagi, Bapa. Sehingga kami boleh mengerti dengan sungguh apa yang harus kami lakukan. Berkati hamba yang bukan siapa-siapa ini, Tuhan. Biarlah di balik semua kelemahan hamba, kuasa-Mu yang sempurna yang melingkupi dan menyempurnakan apa yang hamba sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak, apa kabar? Ya, saya tadi sempat disapa beberapa teman begitu ya. Ten, gimana kabarnya? Saya pasti akan menjawab, saya tambah ganteng saudara, gitu ya. Apalagi dengan model seperti ini gitu ya. Padahal ini belum mandi, ya. Karena saya tadi dari kantor, kemudian saya jam 2 harus ke Perak karena saya mengikuti prosesi pelarungan abu jenazah teman sekolah saya. Karena dia sangat sendirian, ya dia divorce dengan istrinya, kemudian 2 anaknya, satu di UK, satu di Australia. Dia lonely saudaraku, dan kami para teman sekolah yang kemudian mengurus mulai dia sakit sampai meninggal dan sampai kremasi, dan tadi siang
Saya di Perak mulai jam 2 sampai kira-kira jam setengah 5. Saya mau pulang sudah enggak sempet saudaraku. Untung istri saya, istri yang berhikmat, dia sudah siapkan kaos yang baik seperti ini, sehingga Anda enggak melihat saya kusem. Anda melihat pasti saya bright, amin. Seperti bintang film katanya ya, bajunya begitu berwarna ya. Tadi bahkan Mei ngomong, Meme istrinya Hok Leong mengatakan, kalau pakai celana seperti Om Ten itu loh, keren. Saya lihat keren, padahal ini belang belonteng saudaraku ya, karena tadi naik kapal tongkang, kapal kayu kita ke tengah laut. Baik, teman-teman terkasih, waktu Sisme menghubungi saya untuk bisa hadir di PD ini, saya tanya, Me, saya disuruh ngomong apa begitu. Ada sebuah judul judulnya apa gitu? Buah terlarang. Saya langsung pikiran ini enggak karu-karuan saudaraku, apa maksudnya buah terlarang ini? Pikiran saya sudah melayang kemana-mana dan kemudian maksudnya apa ngomong buah terlarang itu? Apakah seperti buah yang dikasih sianida atau buah yang sudah busuk atau apa begitu? Terus Mei ngomong, sebentar saya tanya sama Cik Lin katanya, Linda ya. Enggak lama kemudian dia kasih saya tulisannya Linda, aku tambah ngeluh saudaraku. Lu iki apa hubungannya buat terlarang ambil sinopsisnya iki lho. Masih aku ke sekolah Alkitab 8 tahun gak lulus-lulus, aku ya bingung saudaraku. Tapi puji Tuhan ya meskipun rada ngawur titik, mudah-mudahan saudara ngerti yang saya maksud begitu ya. Jadi buat terlarang, saya kemudian terinspirasi oleh sebuah cerita saudaraku. Kalau kita belajar tentang namanya, kalau kita mengenal namanya buah terlarang, pasti kita akan ingat peristiwa Adam dan Hawa. Ya, karena gambarnya ini jelas menggambarkan tentang peristiwa Adam dan Hawa atau cerita Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian. Dan saya langsung aja loncat bagaimana kitab Kejadian bab 3 bercerita tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Anda catat aja nanti baca karena ayatnya panjang, saya ambil resumenya aja. Perikop di bab 3 ini bercerita tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya. Di mana diceritakan Hawa ditipu ular, kemudian dia mengambil buah pohon pengetahuan, kemudian dia makan dan dia memberikan suaminya. Kemudian mereka tahu kalau mereka telanjang dan kemudian mereka ketakutan. Dan karena peristiwa itu, saudara dan saya ada di tempat ini saudaraku. Loh kok bisa Pak Ten? Sebenarnya saudara dan saya bukan di tempat ini saudaraku. Harusnya saudara dan saya di Firdaus. Amin. Tapi karena kejadian ini saudara dan saya harus di dunia ini loh. Nggak enak ini. Bisa sakit, bisa bangkrut, bisa difitnah temen, bisa mengalami hal-hal yang tidak baik. Begitu menderitanya saudara dan saya karena peristiwa ini. Dan kita tahu bahwa kenapa peristiwa ini terjadi? Karena Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, pertanyaan lebih lanjut, saudara terkasih. Terus mengapa mereka bisa jatuh? Padahal mereka awalnya diciptakan tidak mengenal dosa loh. Tidak ada dosa di kejadian pertama waktu Tuhan menciptakan manusia pertama ini. Menurut saudara kenapa mereka bisa jatuh? Ada yang mau jawab? Kalau enggak saya tunggu sampai jam berapapun saya tunggu. Ya, terserah kuat-kuatan saya berdiri atau Anda duduk di sana wis tanteni ae. Lek karena yang jawab aku yang mau meneng ae wis. Ada yang bisa jawab? Mengapa mereka bisa jatuh padahal mereka tidak mengenal dosa? Dan mereka diciptakan begitu sempurna, bahkan Kejadian berkata, mereka diciptakan serupa dan segambar Allah. Sangat sempurna. Mengapa mereka bisa jatuh? Tergoda, ya, temptation, begitu ya. Oke, enggak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Ada yang lain lagi. Selain tergoda, apa yang membuat mereka jatuh? Tidak taat. Ada lagi. Saya butuh 10 jawaban. Masih 2.
ingin menyamai Tuhan. Sombong. Apalagi? Masih 4. Halo? Tanja. Ya toh gak ada yang ngomong tanja, ini tanja sebenarnya. Ya toh ketok buahnya, waduh menggiurkan. Seperti kalau Anda lihat buah yang Anda suka, wis lali koncone lek padha luwe ini disantap kabeh kan begitu. Ya toh? Begitu banyak. Apa yang saudara katakan, ya itu mungkin yang terjadi saat kemudian Hawa memutuskan mengambil buah pohon pengetahuan itu, saudaraku. Saya tidak bercerita lebih lanjut, karena itu sebenarnya kalau Anda ikut camp pria sejati maupun wanita berhikmat, kita bercerita di sana. Saya tidak akan mengungkap itu. Tapi mengapa mereka bisa jatuh? Apa yang saudara tadi jawab? Ya, ada yang ngomong rakus, ada yang ngomong tidak taat, ada yang ngomong tergoda, dan sebagainya. Nah terus kemudian siapa yang salah? Ada yang ngomong Adam. Ya. Kalau ada yang ngomong Adam, pertanyaan saya sebagai orang pria, saya tidak terima kalau Adam disalahkan. Sing ngambil buahnya dhisik sapa? Lah sing salah sapa, Adam apa Hawa? Nah, sekarang beda toh Hawa toh? Ya toh? Terus ana sing ngomong sama ular. Emangnya ular mengambil buah itu enggak? Lah apa salahnya ular? Salahnya ular karena dia mbujui. Nah ini loh yang jadi masalah, saudara. Banyak orang Kristen seperti ini. Kalau dia mengalami sesuatu di dalam hidupnya, sesuatu yang tidak enak, pasti orang Kristen ini ngomong, ini gara-gara si jahat. Ini pasti kerjaannya setan. Padahal setan itu di sebelah saudara ambil sendekung ini. Lu aku lu gak lapo-lapo. Lu kok disalahno terus sih? Lu aku lu gak lapo-lapo, aku yang menengahin di sebelah nih. Oh pancene menungso iki geblek. Berapa banyak setiap saudara mengalami tidak enak, kemudian saudara begitu gampang ngomong, ini pasti ulah si jahat. Seperti tadi, karena ular yang menggoda. Loh kalau saudara itu kekeh dengan kebenaran, ya ngapain tergoda dengan ular? Setan itu kerjanya cuma ngudot tok, saudaraku. Lele, kuno iku enak. Iku lho, selingkuh iku enak. Tapi kalau saudara ngomong, enggak. Aku anak Tuhan. Aku tidak akan selingkuh. Aku tetap setia dengan pernikahanku. Setan iso apa? Ya cuma ngene tok. Oh, iya pinter arek iki. Tapi lek saudara kemudian maju betul-betul marani wewe gombel itu, saudaraku, dan kemudian Anda jatuh di dalam dosa perselingkuhan, begitu ketemuan bojomu Anda ngomong, ini gara-gara setan bujui aku mah. Setan sing ngomong wedok iku ayu. Delon bojomu saiki biyen bodine gitar, saiki bas betot. Biyen modele wapi, saiki dadi kolkas. Iku lho ayu. Getno wis getno. Lho setan iku gak iso apa-apa, saudaraku, cuma nyurung tok. Terus saudara begitu jatuh ngomong ini salah setan. Sakno setan iki, saudaraku. Nah, pertanyaan siapa yang salah? Halo? Nah, ada yang ngomong diri. Waktu saya kuliah, ibu bapak terkasih, teman-teman terkasih, saya pernah tanya sama dosen saya, sing salah iki sakjane Tuhan. Lho lapo nyiptano ulo? Lapo nyiptano buah pohon pengetahuan? Loh, lek wis ngerti manusia itu akan jatuh dalam dosa, kenapa kok dibiarkan? Loh, bisa enggak Tuhan ngomong mati kau ular? Mati, saudara. Coba kalau Adam dan Hawa itu orang Chinese, pasti digaweri cari caulo, pasti dimakan ularnya. Loh, pertanyaan itu logis. Saya waktu belajar Alkitab, saya ngomong, loh cek kengangguran Tuhan ini. Memberikan ujian kepada manusia, kemudian manusia itu tidak tahan, dia jatuh ke dalam dosa. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengutus putra yang tunggal, disiksa mati demi menebus keberdosaan man. Loh lah pengangguran sih Tuhan. Betul. Kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan ular, ya tidak ada Yesus mati di kayu salib. Tidak ada kesengsaraan dalam hidup saudara dan saya. Beres wis. Itu waktu saya kuliah, saudaraku. Masih jadi orang goblok.
Tapi saya setelah mengetahui kebenaran saudaraku, saya tidak berani mengeluarkan statement itu lagi. Siapa yang salah? Nah ini yang kita mau pelajari malam ini saudaraku. Kita akan belajar sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa mereka bisa jatuh. Terus bagaimana korelasi dengan kehidupan saudara dan saya hari ini dengan kejadian yang terjadi dengan peristiwa kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Apakah itu masih relevan? Jawabannya pasti iya. Sangat-sangat relevan. Nah, sehingga kalau sekarang kita sudah tahu mengapa itu terjadi, tadi Anda sudah jawab, dan siapa yang salah, kita mau belajar, dan kemudian bagaimana relevansi dengan kehidupan kita saat ini. Kita mulai masuk saudaraku. Kesalahan pertama yang terbesar dari anak-anak Tuhan yaitu tentang yang namanya kesalahan paradigma. Berapa banyak saudara dan saya hari ini jadi orang Katolik, jadi orang Kristen, masih melihat Alkitab dengan sisi yang salah. Dengan cara berpikir yang salah, dengan cara pandang yang salah. Sehingga kemudian berapa banyak hari ini anak Tuhan yang bukan mencari kebenaran saudaraku, tapi mereka selalu mencari pembenaran. Ini yang problem. Kesalahan paradigma, inilah kesalahan terbesar orang Kristen. Ya saya kasih contoh gambar kartun ini, yang satu bilang kotaknya 4, betul ya? Karena dia lihat dari sebelah kiri, memang kok, tapi yang kanan dia ngomong 3 dan kita bertengkar. Berapa banyak hari ini umat Kristen bertengkar? Antar umat Kristen bertengkar. Oh, sing bener gerejaku, sing salah gerejamu. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau misalnya saudara ketemu saya, ketemu muka begini pasti ngomong, ternyata Pak Ten itu ganteng. Tapi coba saudara ndelok ngini. Pak Ten itu elek ketok botak etok. Terus yang bener yang mana? Halo? Ya Pak? Yang bener gimana? Yang benar itu Anda harus melihat dari semua sisi. Bahwa ternyata kalau dilihat dari depan itu ketok ganteng karena apa? Ono motoni, ono irungi, ono lambene, ono kupingi. Kelihatan senyumnya. Lek ketok teko mburi, ketok gundul itu, ketok botak itu, ndak ketok apa-apa. Anda merasa, ndak baik. Nah berapa banyak hari ini saudara dan saya juga seperti itu. Melihat sebuah firman Tuhan. Saya ambil contoh dari Matius 7 saudaraku. Anda boleh buka Alkitab saudara. Ya, nanti kita baca dan pelajari bersama. Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Anda buka. Ini sering saya sampaikan. Perikopnya berjudul hal pengabulan doa. Ya. Ini salah satu contoh saja. Ya, banyak contoh yang ada di Alkitab, tapi saya mengambil contoh karena orang Kristen hidupnya pasti diliputi oleh yang namanya doa. Seperti tadi kesaksian, ya, doa dan sebagainya. Ya. Anda doa minta keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Makanya saya paling senang kalau membahas ayat ini, saudaraku. Nah, kesalahan paradigma apa yang terjadi? Nah, kita mau lihat saudaraku. Ayat yang 7 dan 8. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Waduh, kalau ini ada amin. Pasti 100% umat ngomong, amin, haleluya, yes. Tuhan baik, amin, amin. Siapa yang mencari pasti mendapat. Siapa yang mengetok pasti dibukakan pintu baginya. Siapa yang meminta pasti diberi. Pertanyaan, is that true? Apakah itu terjadi dalam hidup saudara? Halo? Tadi kesaksian sis pertama, dia berdoa minta anaknya masuk St. Louis.
tiba ono sing belajar citok masuk Santa Maria. Betul? Tunggu. Nah, kemudian saya pakai ayat ini, saudaraku. Nanti setelah ini. Berapa banyak kita punya harapan. Mungkin kita hari ini sakit. Tuhan, sembuhkan saya, Tuhan. Seperti hari ini saya ini sakit, saudaraku. HNP saya kumat. Cuman saya kalau mau pakai korset isin. Ya, dipikir masuk khotbah terus ono sabu hitam ini gini gede. Tapi kaki saya belum beres, saudaraku. Karena jarumnya masih terasa di kaki kanan. Kadang-kadang sengkring-sengkring kaki kanan. Padahal si Fran Holiong tanya ke saya, Om, kapan ke Camp Patriot? Hari ini ada Camp Patriot. Saya Sabtu ke Solo, saudaraku. Itu Camp Outbound di hutan, di Tawangmangu. Saya harus berangkat. Dia tanya, Om, gak apa-apa, gak apa-apa. Wis jarno loro-loro gini. Apakah saya menderita? Menderita, saudaraku. Terus kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, ANP ku iki hilang no Tuhan, sengkring-sengkring ku. Sampai saya iki tetap sengkring-sengkring ya. Bahkan satu malam saya berdoa sama Tuhan begini, sampai istri saya menangis. Tuhan, it's too hurt, terlalu sakit Tuhan kakiku. Itu seperti, kalau begitu kumat itu seperti daging yang disayat-sayat itu saudara. Sakitnya dari dalam seperti kalau daging dipeso gitu saudara. Karena saya kena sarafnya sudah kecepit. Lumbar saya sudah penyet saudaraku. Di MRI itu kelihatan lumbar saya nomor 4, nomor 5 itu sudah nusuk ke saraf saya dan kena di kaki. Tapi saya masih belum berani operasi. Saya bilang sudahlah, saya pakai alternatif aja, saya tusuk jarum, saya renang, dan puji Tuhan semakin enak, tapi belum sembuh. Saya berdoa satu malam, ngomong Tuhan, is to hurt Tuhan. Doa saya tidak dijawab saudaraku, saya minta kesembuhan ya Tuhan menengahi. Terus ya apa? Berapa banyak kita mengalami seperti itu. Kemudian kalau karena kita pakai paradigma ini saudaraku, pokoknya aku jauh, kan mesti ngei aku Tuhan. Aku mencari, aku mesti mendapat. Aku berdoa pasti Tuhan harus kabulkan. Nah, pertanyaannya emang Tuhan ini jongosmu tanya apa? Apakah Tuhan seperti itu yang bisa kita suruh-suruh saudaraku? Ini problem terbesar orang Kristen hari ini. Mereka menuntut Tuhan untuk mengabulkan apa yang mereka minta. Padahal kalau kita baca ayat ini saudaraku terkasih, ayat ini belum lengkap. Makanya saya tulis tadi 7, ayat 7 sampai 11, bukan 7 sampai 8 saja. Tapi banyak pengkhotbah yang memetik 7 dan 8 terus kemudian ngomong, minta pasti Tuhan kasih. Pertanyaan kalau tidak dikasih terus Anda mau apa gitu. Karena jawabannya di sini saudaraku. Kita baca dengan suara yang keras ya, ayat 9 sampai 11 ya. 3, 2, 1. Adakah seorang apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang. Pertanyaannya adalah, yang baik menurut siapa saudaraku? Halo? Loh, terus Anda ngapain ngotot? Halo? Yang baik menurut siapa? Firman ini jelas saudaraku. Jika saudara dan saya yang jahat, yang ada di dunia, yang jahat ini, bisa memberikan anak saudara yang terbaik, apalagi Bapak, dia pasti super terbaik. Pertanyaannya, menurut siapa yang terbaik? Saya mau kasih contoh, misalnya sekarang Bro Vincent punya anak yang masih umur 6 tahun atau 10 tahun lah, habis CKP lah misalnya. Terus dia ngomong, Pak, aku seneng lihat MotoGP Pak. Apa beliin aku satu sepeda motor Honda yang 1000 cc. Kira-kira dikasih enggak? Sampai mati ya enggak dikasih. Saudara. Anaknya ngamuk. Wah papa enggak sayang sama aku. Aku minta motor gede enggak dibelikan. Tetap sampai kapanpun enggak mungkin papanya memberikan. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang saudara minta kepada
bapak sudah bilang, cukup nak, Anda ngotot. Ke kiri nak, Anda ngotot ke kanan. Nak cukup nak, stop, Anda tetap maju. Nak mundur nak, Anda tetap maju. Nak maju nak, Anda stop. Lah jadi bingung sih sing dudu Tuhan ini. Sampai saya itu pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan aku dadekno malaikat Tuhan. Lho kaya apa ten? Sing doa kok ingin tak tempilingi kabeh Tuhan. Lho jujur saudaraku, serius. Coba kita refleksi malam hari ini. Berapa banyak saudara dan saya nuntut Tuhan yang di luar kehendak Dia. Padahal Bapak tahu yang terbaik, bahkan yang super terbaik. Meskipun kadang kita nggak bisa menerima. Jadi sekarang doa saya terhadap kaki saya yang sakit itu begini saudara. Saya bukan ngomong Tuhan sembuhkan kakiku, no. Saya ngomong Tuhan beri aku kekuatan untuk bisa menerima sakit ini. Dan biarlah aku menikmati sakitku. Sehingga hari ini saya bisa hadir saudara. Saya tidak merasakan lagi, wis baba loro kamu. Sing penting tetap saya bisa mewartakan firman Tuhan. Tidak enak kaki ini saudara. Kalau saya nyetir apalagi tadi ditanya, rumahnya kan dari timur iyo. Saya ke sini 1,5 jam saudaraku. Nyetir itu kakinya kan gini-gini, kebeng kabeh kaki saya. Kan mesti ngegas, ngerem gitu. Karena tidak ada helikopter kan. Saya mesti nyetir kan begitu. Tadi juga begitu dari Perak ke sini kira-kira 1 jam seperempat. Tapi saya bilang Tuhan ada sakit. Tapi saya tidak minta untuk sembuhkan saudaraku. Tuhan beri aku kekuatan untuk bisa menikmati sakit ini. Berapa banyak hari ini saudaraku, kita mau menyadari bahwa banyak kita salah. Kesalahan paradigma terhadap firman, kemudian kita pelintir firman itu menjadi sebuah pembenaran bagi hidup saudara dan saya. Ini loh problem orang Kristen yang terbesar. Sehingga kalau saudara berdoa tidak dijawab, saudara minta tidak dikasih, pasti gondok. Kita sebagai orang Katolik sekali lagi saya remind, saya ingatkan lagi, Anda setiap misa sebelum terima komuni pasti diajak doa yang diajarkan Yesus sendiri. Doa apa saudara? Masih hafal? Serius? Ayo coba didoakan. Bapa kami, stop. Yang terakhir apa? Coba yang keras ngomongnya. Sekali lagi yang keras. Kenapa saudara ngotot jadi kehendakku Tuhan? Halo? Apalagi yang ada misa harian. Waduh bentino ngelapalno doa sing sama. Tapi hidup saudara dan saya selalu ngotot. Ini permintaanku Tuhan. Ini kebutuhanku Tuhan. Mengapa tidak kau beri Tuhan? Loh, sing dadi Tuhan itu kita atau Tuhan yang di atas sana? Jadi sehingga pada saat Tuhan ngomong, Dam, wah, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, yo. Cuma itu tok ojo, itu tok ojo. Tapi kemudian Hawa lihat, buah itu kok menarik, betul kan? Firman kan berkata seperti itu. Dia melihat dulu menarik. Kemudian barulah ular tahu, Hawa ketarik, diobong-obongi. Wis mangan iku, kon kok dadi pinter. Kon kok akan bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Betul? Hawa tertarik dulu saudaraku. Padahal dia sudah tahu dikasih. Dan Tuhan tahu. Mengapa Tuhan melarang? Karena pada saat manusia yang namanya Adam dan Hawa memakan buah itu pasti mati. Sama seperti yang tadi saya ilustrasi. Kalau Bro Vincent memberikan anaknya yang umur 10 tahun sebuah motor gede, pasti mati anaknya. Tapi kita tetap ngotot. Minta seperti apa yang kita mau.
mengambil buah terlarang itu. Kita mulai keluar dari apa yang namanya kedaulatan Allah. Dengan berbagai dalil. Apakah itu problem ekonomi saudara, problem kesehatan saudara, sekarang problem apapun di dunia. Kita mulai sekarang mengambil sebuah langkah yang keluar dari kedaulatan Allah. Kita tidak lagi mendengar apa yang Allah mau. Dan kemudian kita menuntut Allah, malah mengabulkan apa yang kita mau, padahal itu di luar kedaulatan Allah, di luar kehendak Allah. Ini yang problem saudaraku. Terus yang kedua, mengapa itu terjadi? Yang pertama karena kesalahan paradigma seperti ini. Anda baca firman, tapi Anda tidak sungguh-sungguh belajar. Sehingga Anda menafsirkan dengan seenaknya sendiri, Anda kemudian putar-putar firman itu untuk melakukan pembenaran. Yang kedua saudaraku, mengapa peristiwa Adam dan Hawa itu terjadi? Dan bagaimana dengan relevansi kita hari ini? Ada sebuah yang namanya natur, keberdosaan manusia. Keberdosaan alami. Kebiasaan berdosa. Mungkin Anda ngomong, loh enggak Pak, aku sudah terima baptis, dosaku sudah hilang. Lah kalau sudah hilang ngapain kita bikin PD repot-repot seperti ini? Ngapain saudara belajar firman lagi? Ngapain saudara ngikutin seminar 7 Deadly Sins? 7 dosa yang mematikan. Wah ini seminar paling keren. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh ngikutin. Loh kalau saudara sudah ngomong, aku dibaptis, sudah menang dari dosa. Terus ngapain kumpul ke gereja? Ngapain terima komuni? Wong sudah bebas kok. Loh lah wis beres saja. Loh, terus maksudnya ya apa Pak? Kan memang betul dikatakan kita terima baptisan. Dosa kita sudah dihapus oleh Allah. Betul. Tapi terus kemudian kenapa kita tetap mesti ke gereja? Kita tetap ke PD belajar firman seperti malam ini. Kita belajar ngikuti seminar-seminar rohani supaya menambah wawasan kita untuk kita lebih tahu bagaimana kita harus jadi benar. Kan kudunya enggak perlu saudara. Ternyata saudaraku, firman dari Roma tahu menerangkan kepada saudara dan saya seperti ini. Roma 5:12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia karena satu orang. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Jadi karena dosa manusia pertama, maka kutuk dosa itu turun kepada saudara dan saya. Karena dosa manusia pertama itu turun saudara dan saya harus menanggung dosa itu. Tetapi kemudian karena begitu cinta Tuhan kepada ciptaannya yang disebut manusia itu begitu luar biasa. Dia berikan Yesus. Dikatakan sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman karena pelanggaran Adam. Ya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya beroleh pembenaran untuk hidup. Artinya begini, pembaptisan saudara, kematian Yesus di kayu salib, itu menghapus dosa manusia pertama. Artinya waktu kalau saudara belajar benar-benar kitab Kejadian, begitu Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sudah tidak ada kemuliaan Allah yang bisa diterima oleh manusia. Manusia pasti mati dan terpisah oleh Allah. Mungkin sedikit ruwet, ya. Tapi paling gampangnya begini. Saya minta mungkin 2 bapak volunteer, mungkin Koko Hono bisa bantu ke depan, ya mungkin satu lagi siapa Bro Vincent lah yang saya kenal bisa ke depan sebentar. Saudara coba paling gampang pelajari ilustrasi saya begini ya, oke silakan. Koko Hono sebelah sini, Bro Vincent sebelah sini, ya anggap aja Koko Hono ini ala bapak,
Emang mukanya seperti Tuhan. Ya, dia mencipta manusia yang namanya Adam. Bro Vincent ini Adam. Dulunya Adam dan Allah ini gandengan, bersatu saudara. Mereka segambar, tidak terpisahkan. Ya? Tetapi karena Adam berbuat salah, maka kemudian Allah ngomong, kamu sudah tidak bisa kumpul sampai aku. Wis ngali aku mati. Itu tertulis di Alkitab. Tetapi karena Allah ini begitu mencintai ciptaannya yang disebut manusia, saudaraku, dia tidak tega. Dia tidak rela manusia ini mati selama-lamanya. Maka dia berikan yang namanya Yesus. Untuk mempertemukan manusia berdosa kepada Bapa di surga. Paham saudara? Tepuk tangan untuk dua sahabat kita. Thank you. Itu makna. Saudara dan saya hari ini ditulis memperoleh pembenaran untuk hidup. Maksudnya memperoleh pembenaran untuk saudara dan saya boleh ketemu lagi dengan Bapa melalui penebusan Yesus di kayu salib. Tetapi yang terjadi adalah konsekuensi dosa dan maut itu tidak bisa hilang. Ini saya tulis. Dosa dan maut telah dikalahkan oleh penebusan Yesus di kayu salib. Betul. Bagaimana dengan realitinya? Harusnya kalau saudara sudah ditebus oleh Yesus, kita kan menang dari dosa. Amin. Betul ya? Kita harus bebas dari dosa. Tapi bagaimana realita hidup saudara dan saya? Mengapa saudara dan saya masih mengulang dosa itu? Sing bujukan, mari bertobat mengaku dosa, tetap sesuk yang bujuk maneh. Sing suka nyolong, mari ngomong, Romo, ampuni Romo. Aku suka nyolong Romo. Bapak penuh kasih. Bapak akan melepas, mengampuni dosa nyolongmu. Pergi jangan berbuat. Sesuk nyolong mana? Terus Sabtu, Romo, aku nyolong mana Romo? Aku lihat tadi Romo tidak tempeling pasti saudara. Lihat delok menungso kayak gini. Loh pertanyaan saya mengapa kita kok masih sering mengulang? Loh jari ini harus ditebus. Jari ini harus dibebaskan dari dosa. Mengapa kita masih sering berdosa? Mulut kita loh. Lek ngerasani koncone waduh, lelapo. Mulutmu itu dipakai, diberi Tuhan untuk ngomong yang baik. Untuk memuji memuliakan Tuhan yang benar, ojo gosip. Tapi berapa banyak mulut kita ini untuk ngomong sing tidak benar-benar, sing tidak perlu-perlu, yang tidak ada faedahnya, yang tidak membangun temen. Terus diopo diomongno. Tapi kita lebih senang ngomong itu loh, jari ini bisa ditebus, jari ini bisa beres. Tapi kenapa kita masih mengulang ini lagi? Loh, kemudian terus itu apa yang terjadi sesungguhnya kalau gitu? Maka saya katakan, Anda mesti ngerti konsep penebusan dengan benar saudaraku. Konsep penebusan itu Tuhan hanya mempersatukan kembali, memberi waktu, kesempatan kembali untuk saudara dan saya bisa bertemu Bapa di surga. Gandeng mana melalui kematian Tuhan Yesus ini. Manusia berdosa bisa ketemu Bapaknya. Tapi kemudian konsekuensi dosa itu tidak bisa hilang dari saudara dan saya. Inilah kemudian Paulus ngomong, ini saudaraku, ya ini ada satu cerita dari Santo Agustinus, ini nama permandian saya juga. Seorang santo yang luar biasa, nakale wis padha ambek aku gitu ya. Makanya saya waktu dibaptis saya minta Agustinus menjadi nama baptis saya. Ada sebuah cerita. Ya dia dengan teman-temannya begitu ya, melihat ada sebuah kebun milik tetangga, itu buah pir isinya gitu. Terus kemudian mereka ngomong, dicuri ya. Loh padahal kan mereka tahu bahwa itu salah, tapi tetap mereka curi pir itu. Padahal setelah mereka curi pir itu enggak dimakan, mereka hanya makan 1-2 biji. Sing lain ini dibuang dikasih no babi saudara.
Terus kemudian Santo Agustinus saat menemukan kebenaran, dia membuat sebuah tulisan yang diberi judul Confession, pengakuan. Dia ngomong, ternyata aku ini hanya ingin memuaskan nafsuku untuk mencuri, bukan untuk menikmati pirnya. Karena dia punya banyak buah yang lebih enak dari pir itu, saudara. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa asal itu sudah dihapus, saudaraku, oleh penebusan Yesus. Dosa perbuatanmu itu loh yang harus saudara dan saya menangkan. Kita belum selesai. Kita ini masih punya PR yang panjang, saudaraku. Ini yang disebut dengan konsekuensi dosa. Maka sikap hidup yang benar, ya, sebagai penutup pertemuan kita malam hari ini. Ya tidak ada lain. Pasti saya akan selalu minta kepada setiap saudara terkasih, selalu belajar dan melekat kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Kadang kita memang ngomong, aduh Pak berat, Ten berat, tidak bisa, tidak ada pilihan saudaraku. Tidak ada pilihan. Yang kedua apa? Yaitu pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di sini ini temporary. Anda mau hidup berapa tahun sih? Saya tahun ini sudah 56 saudaraku. Berapa tahun lagi saya ngomong, Tuhan kasih saya umur panjang. Tuhan ngomong, yes, kamu minta berapa? 200 tahun, gak usah. Lo apa Tuhan? Kon kok cuma ngiler tok. Ditakoi Suwono kon yo gak kenal sopo kon ngiler tok nih saudara. Ditakoi Bro Vincent, Ten, gak eling sopo-sopo. Wis Alzheimer ngweder. Terus lapo? Urip suwe-suwe lapo? Terus kita ngomong, umur panjang. Kalau saya ulang tahun ngomong sih, ojo ndongakno aku umur panjang, ojo. Ndongakno aku sehat selalu. Ndongakno aku tetap takut akan Tuhan, setia sama Tuhan. Itu doa yang saya mau pada saat saya ulang tahun. Jangan doakan saya panjang umur, panjang umur gak sehat yo boje wis tambah ngentekno duweke bojo. Loro-loron, betul? Betul? Diabetes, suntik insulin cepet cetiau, suntik not yo. Duit blonjone entek kabeh saudaraku. Wis mending mati segera mari wis beres wis. Wis gak ngerepoti sing urip, betul? Pikirkan yang di atas. Kita cuma sementara di dunia ini loh. Pikir yang di atas saudaraku. Jangan bingung dengan yang di dunia ini. Meskipun Anda hidup di dunia. Mulai kita belajar. Untuk apa hidup di dunia? Ya untuk menata supaya kita bisa hidup di atas. Dan yang ketiga apa? Jadi manusia baru. Ojo wancet ini biar berdosa. Saya tetap berdosa terus. Ganti manusia baru. Banyak ayatnya Anda bisa cari sendiri. Kenakan pakaian-pakaian pilihan Allah. Anda bisa belajar dari banyak orang-orang kudus. Bagaimana kehidupan Santo Petrus, Santo Paulus. Dulu yang mereka bajingan, sekarang jadi santo santa. Bagaimana proses? Belajar saudaraku, jangan pernah berhenti. Dan yang terakhir saudaraku, setelah Anda mengerti semua ini, Anda menerima kebenaran ini, Filipi, Rasul Paulus cuma ngomong kepada jemaat Filipi, just do it. Anda bisa tulis Filipi 4 ayat 9. Just do it. Lakukan itu. No question. No question. No regret. Tanpa bertanya why. No, just do it. Maka saudara akan mempunyai sikap hidup yang benar. Amin. Maka saudara akan dibenarkan oleh firman itu sendiri. Bukan karena kehebatan kekuatan saudara. Amin. Ya. Sehingga pada satu saat ada namanya seorang suci, Padre Pio, ya, Pater Pio. Padre ini panggilan Romo gitu. Romo Pio menulis kepada Romo Agustino itu di Maret 1918. Dia ngomong begini saudaraku. Ini sangat baik kata-katanya. Jika kita menyadari bahwa setiap kemenangan yang kita peroleh sama derajatnya dengan kemuliaan abadi, maka bagaimana mungkin kita tidak bersuka cita ketika kita tahu bahwa kita dipercaya untuk menghadapi berbagai pencobaan atau salib di sepanjang perjalanan hidup kita. Wow. Anda terima salib, Anda mikul salib itu karena Anda dipercaya loh saudaraku.
Karena banyak orang di luar sana tidak dipercaya, dikasih kenikmatan, tapi matinya tidak bisa diterima Allah. Anda pilih yang mana? Silakan renungkan dalam-dalam. Saya minta tim pujian bisa siap. Sekali lagi saudaraku, tulisan Pader Pio. Begitu saya baca, saya bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan atas salib yang kau berikan, yang kau percayakan dalam hidupku. Maka saya kalau berdoa saudaraku, saya bukan ngomong begini, Tuhan bebaskan salibku ini. Tuhan lepaskan aku dari salibku ini. Nah, saya berdoa cuma ngomong begini, Tuhan beri kekuatan aku selalu untuk aku siap pikul salib. Maka saudaraku, jangan pernah saudara ragu. Jangan pernah saudara sekali lagi tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam hidup saudara. Amin. Tapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana respon saudara terhadap panggilan Dia. Bagaimana saudara yang sudah berkata, aku ini orang Katolik, jadilah Katolik sejati, saudaraku. Maka sesuatu yang baik pasti akan saudara alami. Bukan waktu saudara yang menentukan, biar Tuhan yang menentukan. Tuhan akan melihat bagaimana kesetiaan saudara pada saudara memikul beban ini. Apakah saudara masih tetap percaya bahwa Dia ada bersama saudara untuk memikul semua ini? Jangan pernah ragu saudaraku. Mari saya undang setiap saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau berkata bahwa tak terbatas kuasa Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan curahkan yang terindah dalam hidup saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan hati kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kau begitu ajaib. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sekali lagi Ibu Bapak terkasih, angkat pujian ini dengan seluruh keberadaan hati. Katakan, Tak terbatas kuasa-Mu oh terima kasih. Kami Tuhan, percaya Tuhan. semua dapat Kau lakukan. Kaulah yang akan memberi yang terbaik. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Kau yang terbesar Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
mujizat itu nyata. Bapa, Kau lihat setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau yang tahu. Karena Engkaulah penguasa kehidupan kami Tuhan. Engkau sepenuhnya yang memiliki kami. Maka Bapa, sekali lagi, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih sering menuntut, kami sering meminta, dan kami memaksa Tuhan untuk memenuhi kehendak kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam malam hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau, kami menerima kehendak-Mu Tuhan. Dengan hati yang besar. Kalau Engkau membantu kami, kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik, bahkan yang super baik. Biarlah kami melihat mujizat itu Tuhan. Saat kami menderita, saat kami di dalam kesesakan, saat kami di dalam kesakitan, saat kami di dalam pergumulan, disitulah kami percaya Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau, kami berdoa Tuhan, kami bersimpu, dan kami menyerahkan diri kami. Engkaulah Allah yang akan turun tangan untuk menolong kami. Dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Dengan cara-Mu yang luar biasa, Engkau akan mengembalikan kami seperti yang Kau kehendaki. Maka biarlah Bapa, kami mau sekali lagi menundukkan hati kami, merendahkan hati kami serendah-rendah, untuk kami boleh mengangkat tangan, hanya menyembah Engkau, hanya memuji Engkau, dan selalu bersyukur atas setiap apa yang kami hadapi. Daging kami lemah Tuhan, maka hanya bersandar kepada-Mu. Engkau yang akan menguatkan roh kami, sehingga kami mampu Tuhan melihat di dalam kesesakan kami ada senyum-Mu yang begitu luar biasa, ada tangan-Mu yang terjulur untuk menolong kami. Maka di saat kami tak berdaya Tuhan, Engkaulah yang akan memegang kami. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami. Di saat kami tidak bisa apa-apa Tuhan, Engkau yang akan turun tangan untuk mengangkat kami kembali. Yes Lord. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara buat Tuhan luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan. Sungguh bangga Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur kami boleh berada di dalam naungan kasih-Mu yang luar biasa. Bapak, saat ini kami juga mau Tuhan memberikan yang luar biasa bagi Engkau. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh datang memberkati kami. Berkati kedua tangan kami Tuhan, agar kami boleh memberi dengan tangan yang penuh sukacita dan hati yang penuh rela Tuhan, kerelaan. Ini setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu mohon kesabaran sejenak untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Puji syukur pada Tuhan, acara PD pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah hadir bersekutu pada malam hari ini. Bagi umat yang baru bergabung pertama kali datang di PD ini, silakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Silakan. Terima kasih kepada pembawa firman pada malam hari ini, Bapak Tenoyo Leo Winata. Semoga pelayanan Bapak senantiasa diberkati oleh Tuhan. Info PD minggu depan 23 November dengan pembawa firman Bapak Subroto Untario dengan tema kanker, kantong kering. Kanker dan kantong kering ternyata memiliki banyak kemiripan. Keduanya merupakan penyakit, di mana kanker menyerang kesehatan tubuh seseorang, sedangkan kantong kering menyerang kesehatan ekonomi seseorang. Keduanya pun sering berujung membawa pada sebuah kematian. Kanker pada kematian fisik seseorang, sedang kantong kering pada kematian pengharapan seorang untuk tetap hidup. Keduanya bahkan membawa dampak buruk bagi orang-orang di sekelilingnya termasuk keluarganya. Penderitaan, kesedihan, kekecewaan. Sebenarnya apakah situasi ini dapat diprediksi sebelumnya? Apakah kita dapat mencegahnya? Apakah kondisi ini dapat membuat kita kehilangan pengharapan? Lalu adakah solusi yang dapat digunakan untuk melewati dan memulihkan keadaan ini? Mari kita saksikan VT dan iklannya.
Ya, jadi minggu depan hari Kamis 23 November jam 19.00 di tempat yang sama dengan pembicara Bapak Subroto Ontario. Info selanjutnya, bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara atau KUR PDPKK Immanuel. Bisa menghubungi Saudara Yeni dengan nomor HP yang tertera di layar. Selanjutnya info pelayanan doa dengan nomor HP yang tertera di layar. Info pelayanan konseling, ini nomor HP-nya. PDPKK Immanuel juga menyediakan pelayanan konseling bagi Bapak Ibu serta juga bagi putra-putri kita yang membutuhkan. Sekian pengumuman malam ini dan terima kasih perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Puji nama Tuhan, persekutuan kita malam hari ini boleh berakhir. Mari kita mau persiapkan hati kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur dan terima kasih untuk perkenananmu di dalam setiap kami Tuhan. Kami telah selesai bersekutu malam hari ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami beroleh kekuatan baru Tuhan. Jadi setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh ditaburkan malam hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu terkasih Bapak Tenoyo Tuhan, yang dengan segala pengorbanannya Tuhan sudah boleh kirim ke tempat kami untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu, untuk boleh menyatakan isi hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak Tenoyo, berkati istrinya, anaknya, seluruh keluarganya, seluruh aspek kehidupannya. Setiap pelayanannya Tuhan juga boleh berkati dengan luar biasa. Sehingga kemanapun beliau Kau utus, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan dari Bapak Tenoyo Tuhan, yang mungkin kakinya mengalami kelemahan saat ini Tuhan. Ya Rahman, Tuhan Kau jamah Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasih-Mu yang sanggup, yang mampu memulihkan keadaan kaki Pak Tenoyo Tuhan, sehingga dia boleh berjalan dengan nyaman, dengan enak. Dan dia juga boleh Engkau utus kemanapun beliau Engkau utus Tuhan, beliau boleh dalam keadaan sehat dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami telah mendengar banyak Tuhan malam hari ini Tuhan, tetapi tidak sampai hanya di sini Tuhan. Biarlah berita sukacita itu boleh terus ada, terus bersama dengan kami melalui hari-hari kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan manusia yang kuat Tuhan. Banyak sekali kelemahan kami Tuhan, dan sering kami jatuh ke dalam dosa, ke dalam kedagingan kami Tuhan, terus dan menerus. Tapi Tuhan, kami mau ambil keputusan malam hari ini Tuhan. Kami mau bersandar benar-benar kepada Engkau Tuhan. Kami benar-benar mau mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam rencana-Mu yang ajaib Tuhan. Ajari kami Tuhan, beri kami kekuatan, berikan kami kerendahan hati Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami kembali bersekutu Kamis depan Tuhan. Dan lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati perjalanan kami pulang, hingga kami boleh pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Kamis depan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima.
walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah